putih, ilmu merah. Kita ces ilmu istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi sobat semua di channelnya MTC. Mudah-mudahan saja kita semua diberi kesejahteraan ya sepanjang waktu, sepanjang hari. Ini kita akan membahas paketan dari daerah Bekasi ya, dari Ibu Ida, Jalan Gelatik Raya nomor 54 Bekasi. Ini sebenarnya datangnya itu ini ya, tadi siang, ini baru kepegang sekarang. Ini saya bikin kontennya tengah malam, ini jam setengah 1. Kita akan membahas ya, ini kita buka dulu. Oh ya, sebelumnya kita ucapkan juga ya buat Ibu Ida yang dari Bekasi ini, terima kasih banyak atas kepercayaannya pada MTC. Ya, mudah-mudahan pengerjaannya bisa kita selesaikan ya dengan baik dan optimal. Kita hanya bisa berusaha semaksimal mungkin, mudah-mudahan saja berhasil ya. Ini rapat banget ini. Bungkusnya masih utuh ya. Ya, ini HP-nya ya, dari kiriman Ibu Ida ini, dan ternyata juga Note 9 lagi. Oke, kita akan bahas lagi bersama-sama ya. Note 9 ini, Note 9 ini sudah jadi langganan. Kalau semuanya di-upload, mungkin konten saya benar-benar penuh dengan Note 9 ini. Oh iya ya, kita cek dulu ini ya. Untuk HP-nya ini Ibu Ida sudah nyampe dan kita akan kerjakan, mudah-mudahan saja bisa ada solusi. Kita akan coba nyalakan HP-nya seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Handphonenya nyala. Oh, mati lagi. Dan ini juga tidak jauh beda ya untuk kasusnya, yaitu kalau kita nyalakan mati lagi, tapi tidak mati hidup ya, dalam posisi tidak tercolok atau tidak dicas. Sekarang kita sambil dicas sembari memastikan konsumsi arus yang didapat dari Note 9 ini. Kita perhatikan ya, untuk monitor USB casnya kita colok. Nah, untuk konsumsi arus pertama kali tampil itu normal ya. Tadi terlihat yaitu 2,1 ampere, itu konsumsi arus yang stabil ya, baik ke arah baterai maupun ke arah IC power. Kemudian setelah beberapa detik langsung turun drastis di 0,6 ampere, kadang berubah 0,1, dan posisi ponselnya juga mati hidup. Jadi alhasil HP Note 9 ini kasusnya kalau sambil dicas itu mati hidup, dan kalau kita cabut casnya kemudian kita nyalakan itu mati lagi. Mentok di logo Redmi, di bawahnya Android, kemudian mati lagi. Dan ini kita pastikan bukan software ya untuk kasusnya handphone Note 9 ini, jadi perlu diperhatikan juga ya. Untuk kasusnya Note 9 ini adalah kasus-kasus jebakan Batman ini. Yang artinya ya, kenapa dikatakan jebakan Batman? Ya tidak bisa dipungkiri untuk ponsel, kalau misalkan kasusnya itu mati hidup, kemudian mentok di logo, ya kesimpulannya dengan kategori itu apa namanya, dengan kategori bootloop ya. Umumnya itu kan terjadi karena software yang error, dan yang paling vital ya rata-rata MMC ya. Tapi untuk kasusnya Note 9 ini spesial dan punya bawaannya sendiri. Dan kalau kasusnya seperti ini, yaitu kalau dinyalakan mati sekali,
perlu diingat mati sekali ya, bukan mati hidup. Dan kalau sambil dicas itu mati hidup. Kebanyakan yang sering kita dapati itu permasalahan ada di bagian IC sinyal, yaitu IC PA atau IC RF. Jadi kita akan langsung fokus ke arah situ ya. Konsumsi baterai pertama nyolok bagus, itu bisa kita pastikan baterai aman. Dan dari tombol on off juga aman ya, karena dia tidak hidup sendiri. Biasanya kalau dari on off kan hidup sendiri, kemudian lebih dari 5 detik ya mati lagi, hidup lagi, tapi bukan mati hidup yang begitu cepat ya. Kalau ini kan gerakan mati hidupnya sangat cepat, dan itu pun di saat kita colok dengan charger. Dan untuk handphonenya ini masih segel ya, belum pernah diapa-apain. Seperti yang kita lihat masih segel, karena juga ini kita sudah komunikasikan di komentar maupun di via chat ya. Jadi rupanya sigap ini Ibu Ida ini saat mengalami HP-nya mati hidup seperti ini, kemudian browsing dan ketemu kebetulan ke channelnya kita. Setelah itu menghubungi dan juga mengikuti saran kita, yaitu tidak di software dulu ya, karena untuk kasusnya Note 9 yang tadi saya katakan ini bukan dari kasus software ya, tetapi dari hardware. Untuk segelnya kita sudah amankan, jadi tidak rusak. Kita akan coba bongkar dulu HP-nya. Jadi kita akan langsung fokus ya ke bagian IC sinyal atau IC PA. Untuk kondisi mesinnya masih benar-benar kinclong ya, dan juga tidak ada tanda-tanda kena air. Kita amankan dulu untuk kameranya ini supaya tidak mengganggu proses perbaikannya. Oke sobat ya, mesinnya sudah terbuka dan tidak ada ciri-ciri kena air juga. Dan posisi untuk IC sinyal atau IC PA ada di sini, kita akan membukanya ya, kaleng penutupnya ini. Tapi sebelumnya kita tutup dulu bagian-bagian yang rentan terhadap panas, seperti halnya SIM ini, konektor SIM ya, karena konektor SIM kan ada bahan plastiknya biar tidak leleh terkena dampak panas. Di saat kita mengangkat penutup IC PA itu kita tutupin dengan aluminium foil, termasuk juga soket kamera. Ini juga soket kamera rentan terhadap panas. Jangan sampai kita mengerjakan IC sinyal, konektor kameranya ikut leleh juga, bisa repot ini. Sebelum kita eksekusi, kita kasih fluk dulu, ramuan ajaib yang bisa membantu pekerjaan kita dalam hal mengangkat penutup IC sinyal ini. Oke, kita atur untuk temperatur blowernya, memerlukan temperatur yang cukup tinggi ya untuk tipe HP Xiaomi Note 9 ini, karena warnanya warna tua, jadi dia cukup rekat. Jadi yang biasanya kita gunakan itu dengan temperatur 350 itu maksimal, tapi untuk kasus untuk mengangkat penutup Note 9 ini kita membutuhkan lebih dari itu ya. Nah biasanya kita setting di 380 sampai 400 ya. Kita langsung saja ini, bismillahirrahmanirrahim. Loncat sobat. Keras banget ini. Untung nggak menimpa ke yang lain ya. Ternyata keras banget untuk kali ini, sampai bolak-balik arah. Makanya ada yang bertanya apa make ini apa
hair dryer ya. Hair dryer itu bisa apa enggak, kayaknya sih susah ya, karena ini pakai blower aja dengan temperatur yang tinggi cukup sulit ya. Terus ada juga yang bertanya kalau dicongkel aja gimana. Ya sepertinya juga sangat susah karena memang kenceng banget ya untuk tipenya ini, sampai loncat. Ya tapi ini alhamdulillah ya udah bisa keangkat, dan cukup beruntung sekalipun loncat, penutup kalengnya di saat kita angkat itu tidak menimpa ke komponen yang lain. Ini sepertinya aman dan terkendali. Selanjutnya kita akan coba copot dulu aluminium foilnya sambil menunggu mesinnya dingin, dan kita bersihkan dulu ya untuk fluk-fluknya ini. Kita akan coba keringkan dulu sisa-sisa thinner ya, supaya tidak menimbulkan lembab. Kita tunggu sebentar supaya mesinnya ini dingin dulu. Sepertinya sudah dingin ya untuk mesinnya. Kita akan coba tes dulu sebelum melanjutkan pengerjaan yang lain, karena seringkali kita dapati untuk kasus-kasus seperti ini ada kalanya cukup dengan diangkat penutupnya ya. Ada juga harus diribol atau juga harus diganti. Tetapi kalau misalkan ini cukup diangkat itu normal, itu biasanya pada dasarnya ini butuh di rehot ya untuk IC PA nya ini. Cuman di saat pengangkatan itu kan blower kita sudah over ya panasnya, jadi mungkin yang di saat kita angkat penutupnya kemudian normal itu jadi udah kena dampak panas ya. Di samping memastikan itu, kita juga memastikan ya apakah mesinnya itu masih dalam kondisi hidup atau masih seperti semula. Karena saya juga pernah ya mengalami seperti ini, malah HP-nya mati, malah mati total ya. Akhirnya ya nombok kerjaan untuk menghidupkannya. Yang penting kita hati-hati ya, jangan gegabah. Dan yang tidak kurang pentingnya juga untuk kasusnya HP ini, saya katakan lagi, ini bukan kasus software ya. Dengan ciri-ciri yang tadi kita cek di awal itu, bisa kita pastikan ini bukan kasus software tapi hardware. Dan kebanyakan ya permasalahan ada di bagian IC PA atau IC RF. Kita kasih baut dulu di bagian on off ini, supaya kita tidak perlu menekan LCD di saat kita menyalakan. Oke, udah rapi. Kita akan coba tes handphonenya. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, alhamdulillah ya, handphonenya masih hidup. Dan kalau kita perhatikan ada perbedaan yang sangat menonjol ya. Tadi pertama kita nyalakan tanpa dicas itu kan langsung mati ya, hanya dalam kurang lebih 2 detik, dan sekarang lebih lama. Ini punya harapan bagus, ini ada lampu hijau ini, bahwasanya handphonenya bisa normal. Kita tunggu saja ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, alhamdulillah ya, ini sudah keluar ya untuk MIUI nya ya. Insya Allah ini normal ini ya. Jadi nah akhirnya terbuka juga. Aduh, ada lagi nih polanya. Saya selalu lupa kenapa ya ini untuk menanyakan pola setiap kali mengerjakan handphone ini. Tapi ya alhamdulillah ya. Yang pasti ini untuk kasus mati hidupnya di saat dicas dan kita nyalakan mati lagi tanpa dicas, ini permasalahan masih tetap sama ya, yaitu di area IC sinyal atau IC PA, dimana untuk perbaikannya pada kesempatan kali ini pun itu tidak perlu harus rebol atau ganti ya, cukup kita rehot. Dan rehotnya pun ini masih hanya sekedar dengan mengangkat penutup kalengnya. Tapi yang perlu diingatkan buat kita semua ya, ini permasalahannya bukan karena penutupnya ya, tetapi ini IC sinyal itu butuh di rehot, atau di rehot itu disolder ulang ya, pada dasarnya itu sih. Hanya saja kan kaki-kakinya kan tidak terlihat ya, otomatis ya di rehot, dipanasin rehot itu ya. Bukan berarti penyakitnya ada di kaleng ini ya. Hanya saja di saat mengangkat kaleng ini kan penutupnya kita kan gunakan temperaturnya itu kan cukup tinggi, jadi kan mungkin udah kena dampak panas di saat kita mengangkat penutupnya ini. Jadi bukan berarti
dengan pengangkatan kaleng ini kemudian handphonenya normal. Tapi ya tidak tahu juga ya, barangkali sobat pernah mengalami mendapati kasus seperti ini, itu dicongkel misalkan, kemudian congkel penutupnya kemudian normal, ya saya tidak tahu. Tapi saya sendiri belum pernah mencoba ya, dengan mencongkel itu belum pernah, karena kalau dilihat dari desainnya itu cukup kuat ya, baik desain dari warna mesin maupun yang menempelnya itu sangat kuat banget. Jadi ada was-was ya, putus jalur atau mengelupas dari mesin-mesinnya itu. Makanya saya sendiri belum pernah nyoba dan gak pengen nyoba ya, karena dari desain mesinnya itu kayaknya cukup kuat kalau hanya sekedar dicongkel. Oke, tapi ya kesimpulannya kasus kali ini berhasil ya, dengan kasus Note 9 yang dinyalakan mati lagi, dan kalau sambil dicas mati hidup. Tapi masih ada satu hal lagi yang perlu kita coba ya, kita perlu tes, yaitu sinyal ya, karena IC-PA itu kan fungsinya buat sinyal. Jadi kita akan tes sinyalnya apakah terganggu atau tidak ya setelah handphone ini nyala. Tetapi untuk pengetesan sinyal kita langsung rapikan saja ya, biar tidak dua kali kerjaan, karena untuk penguat sinyalnya juga kan ada di bagian ini ya, bagian backdoor. Jadi kita langsung rapikan saja HP-nya. Oke, kita tempatkan lagi untuk segelnya biar terkesan rapi ya. Oke, handphonenya masih segel sobat. Oke, untuk handphonenya sudah rapi dan sudah kita ini ya, taruhin kartu. Kita nyalakan lagi handphonenya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, handphonenya sudah ketampilan menu, kita tunggu, dan sinyalnya kita lihat sendiri ya. Wow, istimewa. Sinyalnya normal ya, dan 4G-nya juga langsung maknyos. Jadi tidak terganggu untuk sinyalnya setelah kita lakukan rehot di bagian IC-PA itu. Ya, di sini ada polanya ya, dan kita lupa meminta polanya. Jadi, tapi yang jelas ini sudah terlihat ya, dari sini aja udah cukup, 4G-nya juga nongol, berarti normal. Oke, demikianlah pembahasan kita tentang HP Note 9 ini ya, yaitu kiriman dari subscriber, yaitu Ibu Ida dari Bekasi. Dan alhamdulillah ini bisa selesai. Makanya seperti yang saya bilang ya, yang sering kita katakan itu di awal, bahwasanya untuk kasusnya HP ini jangan sekali-kali di software ya. Di samping itu juga kan, kalau software kan berisiko ya, data itu udah pasti hilang, handphone belum tentu benar. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Seperti kata pepatah bahwasanya berbagi itu indah. Mudah-mudahan video kali ini pun bisa menjadi salah satu keindahan dalam berbagi. Salam sukses, salam sejahtera dan istimewa. Semoga kita selalu barokah dalam mencari nafkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.